Naskah Sejarah, Babat Tanah Jawi Part 2. Babat Tanah Jawi bukan sekadar catatan peristiwa. Ia adalah kitab simbolik, penuh metafora, ramalan, dan tanda-tanda metafisik yang jika dibaca dengan kacamata modern akan tampak ganjil, tapi justru itulah daya magisnya. Salah satu kisah menarik adalah tentang Jayabaya, Raja Kediri yang disebut memiliki kemampuan meramal masa depan. Dalam Babat, Jayabaya menubuatkan bahwa Jawa akan dijajah bangsa kulit putih dalam waktu yang lama, dan kebebasan akan datang dari raja berbaju kuning dari timur. Banyak yang mengaitkannya dengan kedatangan Belanda, Jepang, hingga kemerdekaan RI. Tapi siapa Jayabaya sesungguhnya? Beberapa versi menyebut ia raja sejati dengan kekuatan supranatural. Yang lain mengatakan, Jayabaya hanyalah nama simbolik bagi raja penyatu. Apapun itu, Babat ini telah menjadikan Jayabaya sebagai lambang kewaskitan leluhur, bahwa orang Jawa dulu tak hanya mengandalkan akal, tapi juga intuisi dan kekuatan batin. Simbol lainnya hadir dalam tokoh Ken Arok, pendiri kerajaan Singhasari. Dikisahkan sebagai anak tukang pelihara babi, ia naik tahta setelah membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Tapi yang luar biasa adalah motif batinnya, ia diyakini sebagai titisan dewa yang dikutuk, dan keris yang ia gunakan membawa kutukan 7 turunan berdarah. Cerita ini sebenarnya adalah kode etik kekuasaan Jawa, bahwa siapa yang merebut tahta dengan kelicikan dan darah, akan menerima karmanya. Ini bukan sekadar kisah tragis, tapi peringatan metafisik, bahwa keris adalah alat tak hanya untuk membunuh tubuh, tapi juga untuk merusak takdir. Tak kalah mistis, ada bagian tentang wahyu ke Prabon, semacam cahaya ilahiyah yang turun hanya pada orang tertentu yang dianggap layak menjadi raja. Wahyu ini tidak bisa diwariskan, tidak bisa direbut. Ia turun kepada yang telah bersih batinnya. Inilah mengapa dalam Babat, pemimpin sejati selalu melalui proses spiritual, semedi, petilasan, dan laku tirakat. Karena pemimpin bukan sekadar jabatan, tapi status batin. Babat ini menanamkan pemahaman bahwa politik tanpa spiritualitas adalah kekuasaan kosong. Simbolisme ini makin dalam ketika Babat menggambarkan tokoh-tokoh Islam seperti para wali dengan cara yang amat halus. Sunan Kalijaga, misalnya, bukan hanya pendakwah, tapi penyambung nadi kosmis, menyatukan dunia Hindu-Buddha dengan Islam melalui seni, wayang, dan budaya. Babat Tanah Jawi bukan hanya sejarah tentang manusia. Ia adalah kisah perjanjian antara langit dan bumi, tentang takdir, karma, dan kekuasaan yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Dan mungkin, justru di sanalah letak kekuatan sejatinya.